Posisi penutupan indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di atas 1%, tepatnya di 1,37%, dan ditutup di level 6.319,613. Level penutupan merupakan level intraday tertinggi hari ini, atau bahkan kita flashback ke belakang, ini juga merupakan level intraday tertinggi paling tidak dalam beberapa bulan terakhir. Level terendah tadi di 6.238, dibuka di zona hijau di 6.254. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah indeks harga saham gabungan ditutup melesat di atas 1%. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45, Kompak, ditutup di zona hijau dengan laju penguatan masing-masing di atas 1%, pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Properti hari ini menguat paling signifikan, ada menguat di 2,72%. Ada PANI hari ini melesat, dan MPRO juga masih melanjutkan penguatannya. Barang baku di 2,17%, konsumsi non primer melemah di 0,10%, dan teknologi melemah tipis di 0,07%. Selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Dua perbankan big cap mendominasi, ada BBCA, BMRI di tengah aksi jual secara intraday hari ini. Kemudian Bull hari ini juga berbalik menguat ke 450, dan JKLM menguat ditutup di 79. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi pemberat. Ada Bufa di 760, BACH berbalik melemah hari ini 865, IATA juga tertekan setelah naik signifikan di sesi sebelumnya, dan Jelly juga berbalik melemah di 725. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Saham pilihan yang pertama dari perbankan big cap, BMRI, tadi pun juga sempat kita ulas. Sebenarnya direkomendasikan buy, supportnya di level 4.000, resisten hingga ke 4.600, dan selanjutnya ada Dimas, direkomendasikan buy, supportnya di 140, resisten hingga di 180. Gudang Garam buy di 16.000, 24.000. Diketahui rilis kinerja mereka bagus-bagus di semester pertama di tengah tantangan yang sedang dihadapi. Unilever juga buy di 1.650, resisten hingga ke 6.000. BMRI, Demas, GGRM, dan Unilever. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita lanjutkan kembali, Pak. Ada BMRI, ini pun tadi sempat kita ulas, Pak, untuk Bank Mandiri ini melesat di menit-menit terakhir jelang penutupan di 4260. Kita ulas singkat, Pak, dan kebetulan juga ada pertanyaan dari Reza dari Jakarta menanyakan BMRI sudah profit di 4.100, arah resisten selanjutnya, Pak, dan level support dan target untuk melakukan aksi profit taking sebagian paling tidak. Oke, Mandiri sebenarnya untuk taking profit resistance terdekat di area 4.500, taking profit bebas ya, karena di hold sendiri setiap tahun kita dapat dividen 11%, kalau kinerja meningkat dividen tambah banyak. Jadi area cut loss-nya mungkin saya agak sedikit lebar ya, mungkin area 3.800 area yang cukup menarik. Kalau bisa sebenarnya kalau semakin bawah kita semakin beli nih, karena dividennya semakin besar, seperti itu. Baik, dengan posisi 4.100 tadi sempat ke 45, profit taking sebagian, kemudian buyback kembali sebelum sebelum melemah kembali ke level 3.800-an dari support yang cukup lebar yang Anda katakan tadi. Saya takutnya ketika menembus 4.500 ini Bank Mandiri terbang ya, karena balik lagi tadi di awal kita katakan asing sudah keluar cukup banyak di pasar kita, dan itu menekan harga saham sehingga turun cukup signifikan. Sehingga jika nanti asing mulai kembali masuk ke dalam pasar kita, di mana mungkin di akhir tahun ya setelah Anthropic IPO, harusnya itu dapat membuat harga saham perbankan ini terbang kembali, mungkin let's say ke area 5.000 atau 6.000 ya, seperti awalnya gitu. Karena kenapa sekarang bank itu pada turun? Karena asing lagi pada exit untuk mengikuti IPO kemarin SpaceX. Lalu sampai sekarang mereka belum kembali karena menunggu IPO dari Anthropic yang lebih besar size-nya daripada size SpaceX gitu. Jadi
ini justru kesempatan momen waktu yang diberikan untuk kita bisa membeli, sehingga nanti ketika asing kembali masuk ke pasar kita, harga-harga saham terutama banking yang pertama mereka masuk akan cenderung naik ya. Baik. Sampil yang pertama BMR dan sekaligus punya pertanyaan dari Reza dari Jakarta yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kita pada sore hari ini. Kita beralih ke sampilihan yang kedua, Pak. Anda rekomendasikan saham Demas ini, buy 140 hingga 180. Analisis teknikal, Pak, alasan Demas masuk ke dalam sampilihan. Penutupan hari ini stagnan di 147. Ya, Demas sebenarnya perusahaan yang sangat menarik bagi saya karena kinerjanya dia cukup bagus, cukup stabil, terutama di tahun 2026 lompatan kinerjanya dia dalam 2 kuartal ini sudah melebihi kinerja 1 tahun kemarin gitu ya. Dan secara teknikal Demas ketika ISG koreksi dia malah membuat higher high dengan dividen yield juga yang tidak kalah cukup besar ya. Jadi Demas salah satu emiten dengan fundamental yang cukup bagus, jadi cukup aman, makanya saya rekomendasi untuk Demas. Baik, buy di level berapa? Stagnan di 147 sore hari ini? Demas area 140-an masih menjadi area yang cukup menarik untuk bisa di-buy ya, dengan target terdekat mungkin di area 160. Baik, current price di penutupan hari ini juga tidak masalah, Pak? Ya, current price sebenarnya juga tidak masalah karena secara kinerja ini cukup bagus, harusnya sudah lama juga berada pada area 140-150 dan dividen cukup besar, jadi tinggal tunggu momen untuk naik. Baik, selanjutnya kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa. Ini menarik, saham-saham emiten rokok. Di tengah musim rilis kinerja semester pertama, baik WIM, HMSW, tadi juga kita sampaikan dalam listed, kenaikannya sangat signifikan. Dari sisi fundamental, terlebih dahulu sebelum dari sisi teknikal, Pak, bagaimana Anda melihat dari sisi kinerja di beberapa waktu lalu sempat tertekan dalam di tengah beberapa sentimen yang memberatkan lini bisnis di sektor ini? Ya, gudang garam juga cukup menarik ya, tadi benar kinerjanya meningkat cukup signifikan. Dua kuartal pertama ini juga sudah melebihi laba dari 1 tahun kemarin, sehingga dan kalau kita lihat sebenarnya gudang garam juga dengan kenaikan ini terdapat dari perbaikan sisi kinerja yang cukup baik. Jadi cost-nya mereka semakin kecil dengan penjualannya semakin besar, sehingga marginnya cukup melebar, sehingga ini harusnya juga menjadi sentimen yang positif, biasanya bisa mengerek harga sahamnya juga cukup tinggi. Dan kita tahu gudang garam sudah turun dari area 60-70 ribu, sekarang berada pada area 20 ribu. Jadi dengan turnaround kinerjanya ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk bisa diikuti. Buy di level berapa, Pak? Dan support dan resistennya dan target price terdekat untuk gudang garam? Oke, gudang garam naik sudah cukup signifikan juga, tapi kalau diperhatikan masih bisa melanjutkan penguatan, karena kalau kita nunggu koreksi belum tentu akan ada koreksi. So current price mungkin di area 20.000 awal, kalau bisa di bawah 19.000, di bawah 20.000, di area 19.000-an juga masih cukup menarik untuk di buy. Yang penting perhatikan area support. Sekarang supportnya di area 18.975. Selama berada di area 18.975, maka gudang garam masih punya potensi naik ke 24.000. Baik, dari sisi pola Pak Kris sempat tertekan di bawah level atau level support terdekatnya di 8.300, Pak. Pembalikan arah yang sudah terjadi cukup signifikan. Ada perubahan pola tidak dari jangka pendek atau jangka menengah ataupun juga dari sisi jangka panjang? Ya, sebenarnya gudang garam dari September 2025 ini sudah kelihatan bottomnya dan masuk area bullish ya. Jadi 2026 di mana market kita sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Januari kemarin, itu tidak berpengaruh pada gudang garam gitu. Jadi ya ini juga didukung dengan kinerjanya dia yang di Q1 juga cukup bagus gitu. Bahkan naik hampir lebih dari 10 kali lipat laba bersihnya gitu. Jadi ini yang mengakibatkan harga saham gudang garam ini cukup resisten ya terhadap penurunan dari ISG. Makanya ini cukup menarik.
Baik, penutupan hari ini di 20.350 menguat di 4,36%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Kris. Ada Unilever ini direkomendasikan buy, supportnya tadi di 16.50, resisten hingga ke 2.000. Nah, kita akan coba update terlebih dahulu di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Unilever ini menguat di 4,60% di 18.20, sementara support dan resisten tadi hingga ke 2.000. Semakin dekat, Pak, ada sisi perubahan juga tidak, Pak, untuk Unilever dari sisi support dan resistennya terkait dengan penutupan hari ini? Ya, support area, resistance area 2000 mungkin masih ada sekitar 10% lagi ya. Jadi masih cukup oke, nggak ada masalah gitu. Jadi dan bagusnya ini closing sudah membuat higher high ya, sudah lebih tinggi daripada closing kemarin di tanggal 30 Juni. Jadi confirm ini masuk ke fase bullish, harusnya ini juga cukup menarik. Mungkin ya dalam 1 bulan ke depan area 2000 mungkin tercapai ya. Balik lagi dengan didukung oleh ISG yang break, harusnya ya 1 Agustus mungkin menjadi bulan yang cukup menarik untuk ISG untuk rebound. Baik, buy di level berapa, Pak? Baik, karena ini sudah break, closing udah higher high, boleh HK di current price juga tidak masalah, karena area 2000 masih cukup menarik. Baik. Harusnya 1600, area supportnya juga di area 1670 harusnya cukup kuat. Kemarin ISG koreksi juga, dia tidak membuat lower low, jadi Unilever cukup bagus. Baik, penutupan hari ini 18.20 di current price menguat di 4,60% pemirsa. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada BMI tadi, ada Demas, Gudang Garam, dan juga Unilever. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.